Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novinta Sari dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Timur Tengah. Timur Tengah adalah kawasan negara-negara yang terletak di Asia Barat dan Afrika Utara. Sebutan Timur Tengah diberikan oleh kolonialisme untuk menunjuk kawasan antara Timur Dekat yaitu Turki dan Timur Jauh yaitu India dan Cina. Dan juga berbicara tentang Timur Tengah ini, kita juga tidak menyinggung dua variabel lainnya yaitu Arab dan Islam. Sedikitnya ada 25 negara yang mendiami kawasan ini, berpenduduk mayoritas bangsa Arab dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Kali ini saya hanya akan menyampaikan atau menjelaskan sejarah di beberapa wilayah saja di Timur Tengah. Yang pertama di Irak, di Iran, Mesir, Arab Saudi, dan Maroko. Langsung saja kita ke wilayah pertama. Di Irak, agama Islam dan bangsa Arab masuk ke wilayah Irak pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 637 Masehi. Merekalah yang menyebut wilayah ini Irak. Khalifah kemudian mendirikan dua kota penting di sana, yaitu ada Kufah dan Basra. Mulai abad ke-7, Islam pun menyebar di Irak. Dan Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus di abad ke-7 ini juga akhirnya menguasai provinsi Irak. Tidak hanya Bani Umayyah, ada juga Bani Abbasiyah yang menguasai Irak, tepatnya pada tahun 750 Masehi. Putra Al-Mansur menemukan sebuah kota kecil yang dinamakan Baghdad, yang kemudian dijadikan ibu kota Abbasiyah pada tahun 762. Dan kemudian perjuangannya dilanjutkan oleh cucunya Harun ar-Rasyid yaitu tahun 786 sampai 806. Dan pada masanya Baghdad kian bersinar dan menjadi kota terbesar di dunia, kedua di dunia setelah Konstantinopel. Tentunya Islam masuk ke Irak ini melalui proses yang panjang dan juga bertahap-tahap, teman-teman. Nah, ada 3 tahap proses masuknya Islam di Irak ini. Tahap pertama terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, tahap kedua terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan tahap ketiga juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di Irak ini ada banyak suku dan ada 3 suku yang sangat berpengaruh di sana, yaitu ada suku Kurdi, Syiah, dan Sunni. Ketiga suku ini adalah yang paling berpengaruh dan juga akhirnya mempengaruhi pembentukan negara Irak itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke Iran. Iran termasuk salah satu negara tertua di dunia. Dalam sejarahnya yang begitu panjang, akhirnya memasuki tahun 1979, Iran menjadi negara Republik Islam. Sejarah ini bermula dari kemenangan oposisi Ayatullah Khomeini sebagai tokoh revolusioner dan tokoh Syiah. Dengan demikian, berbicara tentang sejarah Iran dan perkembangan Islam di negara tersebut, kita tidak bisa terlepas dari sejarah kaum Syiah. Karena bisa dibilang Syiah di Iran itu juga termasuk bagaimana perkembangan Islam di sana. Di Iran ada kerajaan Safawi, di mana kerajaan Safawi ini adalah kerajaan yang menganut paham Syiah. Praktis bahwa sejak itu negeri Iran menjadi negara Syiah. Sejak masa lalu sampai berdirinya kerajaan Safawi, Iran dikenal dengan nama Persia, dan dalam sejarah dikatakan bahwa tahun 1935 berubah nama menjadi Iran, yang kemudian setelah revolusi menjadi Republik Islam Iran atau Islamic Republic of Iran atau Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah Iran. Selanjutnya ada eksistensi Islam di Iran pasca revolusi.
Dalam memahami perkembangan Islam di Iran, mesti dipahami perkembangan mazhab Syiah di sana. Demikian dominannya populasi Syiah, sehingga bisa juga dikatakan bahwa Iran adalah negara Islam Syiah yang secara yuridis formal dan faktual menjalankan undang-undang kenegaraan berdasarkan ijtihad dengan sebutan wilayat al-faqih. Munawir Sejali menjelaskan bahwa ketika Muslim Iran memasuki masa revolusi, tampaknya pemerintahan Islam Iran sebagai perpaduan antara dua konsepsi modern dan imamiyah, seperti halnya di negara-negara lain. Maksudnya di sini adalah di Iran juga ada legislatif, ada yudikatif, dan sebagainya. Ada juga presiden, wakil presiden, dan juga perwakilan-perwakil lainnya. Tapi di atas itu ada yang lebih tinggi, yaitu para imam atau ulama-ulama. Jadi suatu keputusan bisa dikatakan akan dijalankan atau tidaknya itu tergantung dari keputusan imam. Jadi di sini mereka sangat tergantung pada imam. Selanjutnya ada Mesir. Mesir adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Istilah Mesir diambil dari seorang yang bernama Mishir ibnu Mishraim ibnu Ham ibnu Nuh alaihissalam. Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Ammar bin As radhiyallahu anhu dengan dikuasainya Iskandariyah. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir adalah dinasti Fatimiyah. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima, yaitu Abu Mansur Nizar al-Aziz tahun 975 sampai 996 Masehi. Kemudian dia digantikan oleh Abu Ali Mansur al-Hakim. Dan di bawah pimpinannya ternyata dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran dan kemunduran pun terjadi. Akhirnya Mesir pun dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah. Pada masa dinasti Ayyubiyah ini, tepatnya pada tahun 1171, setelah Al-Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa, ia pun mengubah paham keagamaan yang di Mesir itu dari paham Syiah menjadi Sunni. Beliau juga mendirikan sekolah, ada masjid, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Tidak hanya sampai di dinasti Ayyubiyah, ada juga dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir. Pada masa dinasti Mamluk, banyak hal yang terjadi. Di antaranya itu mereka mampu bertahan dari serangan tentara Mongol, bahkan mereka juga bisa mengusir semua pasukan salib di negeri Islam di kawasan Timur Tengah. Dan pada tahun 1517, Mamluk berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, mereka merasa terbelakangi dibanding bangsa Eropa. Akhirnya Muhammad Ali berupaya menjadi Mesir sebagai negara modern. Maka pada saat kekuasaannya terjadi pembangkitan besar di Mesir, yaitu adanya industri-industri mulai memasuki kota itu, sekolah-sekolah tinggi juga mulai dibangun, dan pembangunan lainnya. Tapi pada saat masa Turki Utsmani ini, mereka diserang oleh pasukan Prancis yang di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan setelah itu Mesir pun jatuh di tangan orang-orang Prancis itu. Dalam masa kejayaan Islam, Mesir merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan dunia Islam. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir begitu gencar mendakwakan Islam, yaitu dinasti-dinasti tadi ya teman-teman. Kemudian ada Arab Saudi. Penelusuran sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi tidak bisa terlepas dari sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa-masa kekhalifahan sesudahnya sampai memasuki masa pemerintahan Bani Saud. Dari sini kemudian terbentuk negara Arab Saudi yang diproklamirkan oleh Abu
Aziz Ibnu Abdurrahman As-Saud, tepatnya pada tahun 1932. Tapi sebelum diproklamirkan menjadi sebuah kerajaan, dulunya Arab Saudi ini menjadi dinasti yang disebut dinasti Saudi dan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi pada awal abad ke-19, dinasti Saudi melepaskan diri dari Turki Utsmani. Dan gerakan politik dan keagamaanlah yang menjadi latar belakang bangkitnya dinasti ini. Perkembangan Islam di Arab Saudi sejak diproklamirkan sebagai sebuah negara dengan sistem kerajaan itu ditandai dengan berkembangnya paham Islam Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi bisa dikatakan bahwa gerakan Wahabi ini adalah gerakan reformasi keagamaan yang sangat berpengaruh dalam kebangkitan tersebut. Gerakan Wahabi meluas dan semakin eksis di Arab Saudi, terutama pada pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20, dan pola perkembangannya berdasar pada top-down. Sejalan dengan perkembangannya paham Wahabisme, perkembangan Islam dari segi kelembagaan dan pendidikan juga cukup signifikan di Arab. Memasuki era kontemporer, rezim Saudiyah tetap berkuasa dan populasi umat Islam kian meningkat dari masa ke masa. Aliran mazhab yang dominan mereka anut adalah Sunni dengan paham Wahabi. Di samping itu ada juga Syiah dengan populasi yang sangat sedikit tetapi tetap memberi andil dalam sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Kita masuk ke wilayah terakhir yaitu Maroko. Ekspansi Islam ke Maroko dimulai ketika negeri itu ditaklukkan oleh Musa bin Nusair pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu tahun 705 sampai 715, Khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Penaklukan wilayah Afrika Utara ini memakan waktu kurang lebih 53 tahun dan atas keberhasilan Panglima Tariq bin Ziyad, yang kemudian diangkat oleh Musa bin Nusair untuk memerintah di Maroko. Pada saat itu, warga suku Barbar menjadi harmonis. Segala peraturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis mulai diterapkan dalam segala aspek kehidupan mereka, yaitu dari perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Bentuk negara dan pemerintahan di Maroko adalah monarki konstitusional, di mana raja sebagai penguasa tunggal. Kerajaan Maroko yang berada dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah sampai akhirnya dinasti Umayyah jatuh ke tangan dinasti Abbasiyah. Maroko menjadi daerah kekuasaan Bani Abbas. Kemudian di negeri itu muncullah dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti kecil yang berkuasa di Maroko itu yang pertama ada dinasti Idrisid, yaitu tahun 789 sampai 974 Masehi, di mana dinasti ini didirikan oleh Idris bin Abdullah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah yang pertama dan merupakan tantangan bagi Khalifah Harun al-Rashid dari dinasti Abbasiyah di Baghdad yang bercorak Sunni. Yang kedua ada dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah Islamiyah pada tahun 974 sampai 1171 Masehi. Kemudian ada dinasti Al-Murabitun dengan ibu kotanya ada Marrakesh. Yang keempat ada dinasti Al-Muwahhidun yang dimana pada masa kepemimpinan Abu Yaqub Yusuf bin Abdul Mu'min, Marrakesh menjadi kota pusat peradaban Islam, di mana di situ menjadi pusat dalam bidang sains, ada sastra, dan juga menjadi pengayom kaum muslimin untuk mempertahankan Islam terhadap serangan dan ambisi kaum Kristen. Yang kelima adalah dinasti Marin.
yaitu tepatnya pada akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.